Correctio fraterna menjadi kesempatan untuk diri masing-masing boleh mengalami perubahan untuk akhirnya boleh berbuah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah. Jika saudaramu yang berbuat dosa mendengarkan teguranmu, engkau telah mendapatnya kembali. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kalian lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul demi namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, saya ingat waktu saya menjalani pembinaan sebagai calon imam di seminari Tabun Rohani, ada satu proses yang kami jalani di mana kami mengikuti Correctio fraterna. Correctio fraterna artinya koreksi persaudaraan, di mana kita diberi kesempatan waktu masing-masing frater calon imam untuk saling menilai sesama teman dengan cara menulis di satu kertas satu penilaian pribadi terhadap teman, lalu ditulislah apa yang kita lihat pribadi teman kita, kekurangan-kekurangannya, tapi juga kebaikan-kebaikannya. Dan kertas itu yang berisikan kekurangan, kebaikan teman kita, lalu kita serahkan ke teman kita, tanpa teman kita mengetahui siapa yang menulis itu. Saudara-saudari yang terkasih, lewat proses Correctio fraterna ini secara pribadi membantu saya untuk mengenal diri saya melalui penilaian orang lain. Bahwa kita harus sadari kita hidup di dunia ini tidak lepas dari kehadiran orang lain. Kita sebagai makhluk sosial, kita selalu berinteraksi satu sama lain, dan senantiasa ada interrelasi pribadi yang mau pada akhirnya menunjukkan bahwa kita manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Oleh karena itu kehadiran orang lain sangat membantu bagi kita untuk pada akhirnya kita bisa melihat dan semakin mengenal diri kita.
Dengan penilaian orang lain terhadap diri saya semakin mengenal diri saya. Saya semakin bisa melihat kekurangan-kekurangan saya. Saya bisa melihat kelebihan-kelebihan saya. Apa yang kurang diperbaiki, apa yang sudah baik ditingkatkan menjadi lebih baik. Dan disinilah proses yang semakin mendewasakan pribadi. Tapi tentunya correctio fraterna bukan menjadi kesempatan kita untuk menghakimi, bukan menjadi kesempatan kita para calon imam frater untuk menunjukkan bahwa dirinya lebih hebat dari temannya. Tidak, menjadi kesempatan untuk diri masing-masing boleh mengalami perubahan untuk akhirnya boleh berbuah, memberi kesaksian tentang hidup kita yang benar di hadapan sesama kita, secara khusus di hadapan Allah. Hari ini dalam Injil kita mendengarkan sabda Yesus, nasihat Yesus kepada murid-muridnya. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Bahwa pantas kita sadari bersama kehadiran orang lain untuk bisa menilai kita menjadi satu hal yang penting dalam proses pendewasaan diri kita. Yesus memberi nasihat dan mengajak para murid berbuat hal itu supaya para murid bisa mengetahui dan semakin mengenal diri mereka. Yesus bersabda dengan sabdanya ini supaya mereka sungguh-sungguh menjadi pribadi yang dewasa di dalam iman sebagai murid-murid Tuhan. Oleh karena itu, kehadiran orang lain bukan sebagai ancaman. Kehadiran orang lain sebagai berkat ketika orang itu bisa menjadi sahabat bagi kita untuk mampu menegur, menasihati kita, dan pada akhirnya kita semakin menjadi pribadi yang dewasa di dalam iman. Tentunya proses ini sungguh berat ketika kita tahu bersama orang masih jatuh dalam kecenderungan untuk menjatuhkan orang lain. Ketika orang hanya jatuh pada sikap ingin lebih memegahkan dirinya daripada orang lain, sehingga dia tidak akan mampu secara objektif melihat, menilai sahabat atau orang lain supaya orang itu bisa berubah. Proses untuk saling menasihati, menegur ini harus kita tempatkan dalam satu proses iman sebagai orang-orang beriman, bahwa pada akhirnya kita harus sungguh semakin dewasa di dalam iman. Di dalam praktik gereja Katolik kita ada kesempatan untuk mengikuti sakramen tobat, pengakuan dosa, di mana imam hadir dalam ruang pengakuan dan umat datang untuk mengungkapkan keberdosaan mereka. Disinilah terjadi satu kehadiran sakramental Tuhan yang mau mengampuni melalui imam yang mau menasihati dan menegur supaya ada perubahan di dalam diri umatnya. Proses yang senantiasa mau mengajak kita semua untuk semakin melihat betapa Allah kita mengasihi, mencintai, dan bahkan Dia mengampuni kita semua. Karena Yesus bersabda di dalam Injil hari ini bahwa apa yang kalian ikat di dunia ini
akan terikat di surga. Dan apa yang kalian lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ketika kita umat beriman, kami juga para imam, ketika menyadari akan keberadaan diri kita, jika kita masuk di dalam ruang pengakuan, disitulah kerahiman Tuhan tercurah. Kita menjadi baru di dalam Tuhan. Kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang lebih kuat lagi di dalam iman untuk terus berjuang di dalam hidup yang pada akhirnya kita senantiasa mengalami kasih Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, semoga permenungan kesempatan ini semakin meneguhkan iman kita, semakin menjadikan orang lain sebagai sahabat-sahabat kita, untuk pada akhirnya kita berproses dalam hidup, bertumbuh dalam iman, menjadi pribadi yang dewasa, yang senantiasa sungguh-sungguh boleh menghadirkan cinta kasih Tuhan. Betapa indahnya ketika ada perubahan, ada pertobatan di dalam diri yang akhirnya boleh menghasilkan buah yang berlimpah. Rahmat Allah menolong kita semua.